Kami di Jawa Timur membagi 3 hal ya persoalan pelaksanaan JKN ini. Yang pertama terkait kepesertaan, pelayanan, dan pendanaan. Terkait kepesertaan, khususnya PPU, pekerja penerima upah, masih banyak ditemukan PPU yang belum terdaftar. Ini berkaitan dengan regulasi yang ada. Semisal implementasi putusan MK. Putusan MK kan menyebutkan pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri kepada BPJS Kesehatan apabila nyata-nyata terbukti belum terdaftar. Cuman ini syaratnya itu agak ribet, harus dilampiri bukti status hubungan kerja, terus KTP, KK, dan lain-lain. Tapi di sisi lain, ketika badan usaha mengeluarkan pekerjanya dari edabu atau mengurangi kepesertaan itu sepihak, tanpa harus dilampir evidence, tanpa harus ada konfirmasi ke yang bersangkutan. Ini contoh kasus yang kapan hari disampaikan oleh Bung Zaid dari Gresik, ditemukan ada pekerja yang masih aktif bekerja, tetapi dilaporkan oleh pihak badan usaha yang bersangkutan adalah resign atau mengundurkan diri. Itu tanpa ada dilampiri evidence dari pihak badan usaha. Berikutnya terkait kepesertaan pekerja PHK 6 bulan, penjaminan PHK 6 bulan. Ini perlu dari regulasi sendiri, Perpres 8 nomor 82 pasal 27, ini ada jenis-jenis PHK yang menurut saya itu mereduksi semangat pasal 21 Undang-Undang 40. Jenis-jenis PHK itu hanya diberi 4 ya, hanya ada 4. Yang pertama PHK karena putusan pengadilan atau karena kesepakatan berupa akte pengadilan hubungan industrial. Yang kedua PHK karena penggabungan perusahaan. Yang ketiga PHK karena pilot. Yang keempat PHK karena pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan. Di sini nggak menyebutkan PHK karena ya pekerja tersebut meninggal dunia. Kan maksudnya gini, pekerja meninggal dunia ini, apabila yang meninggal ini suaminya, tentunya kehilangan tulang punggung mereka yang mencari nafkah. Tapi anak istrinya kok nggak dijamin selama 6 bulan. Seperti itu. Di Surabaya, alhamdulillah, ada 2 perusahaan yang berhasil kita perjuangkan untuk mendapatkan haknya selama 6 bulan. Yang pertama kasus PT DJP. Ini perusahaan pilot. Meskipun agak otot-ototan, agak kodok-kontokan, bersih kekeh. Pertama BPJS, ini cerita ya. Pertama BPJS bersih kekeh, yang melaporkan itu harus badan usaha. Ini perusahaan sudah pilot, mana mungkin ngurusi pekerjanya. Kan gitu. Yang kedua harus ada putusan pengadilan. Waktu itu di sisi lain, kalau kasusnya teman-teman DJP ini sudah 2 tahun nggak gajian, awalnya sudah kepesertaan nonaktif karena BPJS ada tunggakan, karena perusahaan ada tunggakan iuran, ada istri yang harus segera melahirkan atau ada pekerja yang harus segera mendapatkan pelayanan medis. Kalau nunggu putusan pengadilan ya masih lama, kurang lebih 1 minggu. Sampai waktu itu kita duduki Dapil Jatim. Alhamdulillah, tanpa harus menunggu salinan putusan, teman-teman sudah bisa diaktifkan kepesertaan PHK selama 6 bulan. Yang kedua ini kasus PHK karena kesepakatan. Jadi perusahaan ini mengalami kondisi susah, melakukan efisiensi PHK, ada kesepakatan PT, kita daftarkan ke PHI. Yang nantinya terbit akta pendaftaran PB. Ini dasarnya kita ajukan ke BPJS untuk mengaktifkan kepesertaan selama 6 bulan. Berikutnya terkait proses PHK, di Perpres jelas selama proses harus diaktifkan. Banyak kita temui teman-teman yang masih proses PHK, belum ada putusan, masih sebatas perundingan atau masih sebatas mediasi, sepihak badan usaha menonaktifkannya. Sama keterangannya karena pekerja tersebut PHK atas kemauan sendiri tanpa dilampiri evidence dari badan usaha. Kita fokus rapid test berbayar. Kita berencana membuka posko. Tidak hanya membuka posko, mungkin nanti perlu kita putuskan teman-teman Jawa Timur, perlu nggak kita aksi ke wilayah. Maksudnya seperti ini agak ironis, agak lucu. Di Jawa Timur, khususnya Surabaya Raya ya, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, yang paling besar terjangkit COVID-nya,
mereka Pemdanya ini gencar melakukan rapid test. Bahkan waktu lalu pada saat PSBB, Polda dan Satgas ini gencar sidak atau razia warkop-warkop, ditangkepi, diamankan, dibawa ke Polrestabes atau ke Polda, mereka di rapid test gratis. Kan ini ironis, ini pasien butuh pelayanan kesehatan, rapidnya bukan keinginannya sendiri, karena rumah sakit mensyaratkan, kok suruh tes COVID tapi berbayar. Apakah tidak bisa, ini goalnya nanti kita dorong diambil alih Pemda. Memang kalau sesuai regulasi pandemi tes COVID nggak dijamin oleh BPJS, kan harus ada solusi. Rumah sakit pun nggak mau kecolongan, pasien tersebut ternyata membawa virus, rumah sakit pun juga nggak mau rugi. Akhirnya jalan singkatnya dibebankan aja ke pasien. Ini nanti fokus kita ke Jawa Timur, mendorong Pemda, entah itu pemerintah kabupaten kota atau pemerintah provinsi, untuk mengambil alih, mengcover biaya rapid test yang disyaratkan rumah sakit sebelum memberikan pelayanan terhadap pasien. Iuran mungkin ini lebih banyak lebih banyak ke teman-teman DPN, porsinya lebih banyak kepada teman-teman DPN. Seperti yang kita ketahui, mungkin bulan depan iurannya akan naik kembali. Ini persoalan yang harus kita seriusi. Jangan sampai di kondisi susah seperti ini masyarakat dibikin susah lagi dengan dibebani kenaikan iuran. Berikutnya terkait relaksasi, kebijakan relaksasi penundaan pembayaran tunggakan iuran. Saya baca di media itu kurang lebih 1 bulan yang lalu, sampai saat ini, kemarin saya mendampingi tetangga sebelah rumah ya, ingin mengakses kebijakan relaksasi itu disampaikan oleh Kacap Surabaya, masih belum bisa dieksekusi. Kenapa masih belum dieksekusi? Karena juknis dari pusat itu belum turun. Jadi Kacap sendiri pun bingung ketika ingin menerapkan kebijakan relaksasi penundaan pembayaran tunggakan iuran. Ini perlu didorong agar kebijakan ini dapat benar-benar dimanfaatkan oleh peserta JKN. Bahwa kami yang ada di Jawa Timur saat ini concern terkait dengan situasi terkini, yaitu terkait dengan virus corona, ya. Karena hampir di setiap hari kita dapat laporan bagaimana saat ini pasien rawat inap itu syaratnya adalah rapid test. Ini di Sidoarjo kami sudah mendapatkan 5 laporan terkait dengan pasien yang akan rawat inap diwajibkan untuk rapid test. Nah, alhamdulillah lewat sharing dengan pihak rumah sakit, ini di Rumah Sakit Rahman Rahim, di Rumah Sakit Mitra Keluarga, dan di Rumah Sakit Bunda, ini alhamdulillah bisa kita selesaikan dengan baik. Pasiennya tidak dikenakan biaya. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana dengan masyarakat-masyarakat yang lain yang tidak tahu dengan permasalahan ini. Yang jelas juga sudah ada yang namanya surat edaran dari Persi dan surat edaran dari BPJS supaya fasilitas kesehatan tidak melakukan tindakan promotif dan preventif yang berlebihan terhadap virus corona ini. Tetapi kenyataannya di lapangan hampir semua rumah sakit non-rujukan, ini masalahnya adalah rumah sakit non-rujukan. Rumah sakit non-rujukan ini hampir semuanya menerapkan wajib rapid test bagi pasien rawat inap. Nah, setelah kita diskusi, memang ternyata dari pihak pemerintah tidak melakukan subsidi dan tidak melakukan klaim biaya apabila rumah sakit non-rujukan ini merawat pasien corona. Nah, dalam diskusi itu juga kita sarankan apabila memang terdapat seperti itu, rumah sakit untuk melakukan rujukan vertikal ke rumah sakit yang menjadi rujukan COVID-19. Tetapi dengan banyaknya kasus-kasus COVID yang ada di Sidoarjo khususnya, rumah sakit rujukan ini sudah tidak bisa memenuhi kuota dari ruangan isolasinya. Sehingga mau tidak mau,
rumah sakit non rujukan ini juga harus mau menangani pasien COVID-19. Nah, disinilah masalahnya ketika nanti di rumah sakit ini, khususnya yang non rujukan ini, tidak bisa mengklaimkan biaya terkait dengan biaya perawatan ataupun pemakaman itu yang disampaikan oleh pihak rumah sakitnya. Jadi kasus-kasus yang kami tangani ini cenderung bukan dari masyarakat, tetapi adalah dari anggota-anggota kita sendiri, khususnya anggota-anggota FSPMI dan KSPI. Sedangkan untuk masyarakat umum, itu mereka cenderung pasrah dan tidak tahu harus melapor kemana. Oleh sebab itu, nanti di tanggal 21 nanti kita akan rapat untuk Jamkeswa Jawa Timur. Salah satu agendanya adalah membentuk posko pengaduan rapid test berbayar ini. Karena memang di Jawa Timur ini yang tidak berbayar aja banyak, tetapi kenapa rumah sakit yang seharusnya itu bisa menjadi rujukan, tambah tidak disubsidi oleh pemerintah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Bung.